5 hari tutup jalan penghubung dua kelurahan pohon keramat berusia ratusan tahun di Tarongo, Kecamatan Makale, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat 1 April 2022, akhirnya dievakuasi tim dari BPBD dibantu warga setelah ritual usai dilakukan oleh tokoh adat. Bupati Kabupaten Toraja Utara Yohanis Basang, Sabtu 2 April 2022 di lapangan Kodim 1414 Tanah Toraja. Provinsi Sulawesi Selatan membuka turnamen sepak bola Bupati Cup 2 2022 yang diikuti pelajar tingkat SD dan SMP se-Toraja Utara. Salam Indonesia. Selain dua berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Bersama saya Ronald, inilah kabar daerah selengkapnya. Saudara, kita mulai berita pertama. Satlantas Polres Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Sabtu 12 Maret 2022, menggelar penertiban kelengkapan kendaraan bermotor, termasuk kendaraan yang memakai knalpot racing di jalur 2 kawasan tertib lalu lintas Kota Rantepao. Dalam penegakan disiplin berlalu lintas, pola penindakan yang dilakukan aparat kepolisian kepada para pelanggar tidak hanya dilakukan dengan stasioner atau menetap, namun polisi juga melakukan pola hunting system atau patroli keliling. Hunting system adalah upaya petugas untuk melakukan penindakan langsung terhadap pengguna jalan yang kasat mata melakukan pelanggaran, sehingga pihak kepolisian melakukan patroli langsung untuk melakukan penindakan. Pola penindakan hunting system yang dilaksanakan tim Satlantas Polres Toraja Utara di tempat-tempat yang berpotensi terjadinya pelanggaran lalu lintas dan melibatkan beberapa personil yang dibagi per wilayah. Seperti yang terlihat di jalur utama Kota Rantepao, dari hunting system tim Satlantas Polres Toraja Utara, sejumlah pengendara baik roda 2 maupun 4 yang terjaring razia langsung ditindak pihak kepolisian. Di kegiatan ini yaitu melaksanakan kegiatan yaitu hunting system untuk mengantisipasi banyaknya pelanggaran, terutama kendaraan unit trek yang sering muat orang, seharusnya muat barang sesuai pasal 137 agar warga masyarakat betul-betul berdisiplin berlalu lintas. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Join Jurnal TV mengabarkan. Reses Kelembang Awan, Kecamatan Awan Rantekarua, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Beberapa waktu lalu, anggota DPRD Toraja Utara Samuel Matasak dari Komisi 1 Fraksi Partai PDI Perjuangan dihujani pertanyaan sejumlah tokoh masyarakat. Dalam reses yang dilaksanakan di aula kantor Kecamatan Awan Rantekarua tersebut, sejumlah tokoh masyarakat mempertanyakan peran anggota DPRD dalam memperjuangkan aspirasi rakyat, terutama dalam pembangunan infrastruktur jalan yang selama ini seolah tak terlihat oleh pemerintah daerah. Tak hanya itu, sejumlah tokoh di wilayah barat Toraja Utara tersebut juga mempertanyakan jalan lingkar luar yang menjadi jalur penghubung antar Kabupaten Poroskura, Awan Rindingalo yang hingga saat ini tak tersentuh pemerintah daerah. Selain jalan lingkar penghubung antar kabupaten, tokoh masyarakat wilayah barat Toraja Utara juga mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam memperbaiki jalan menuju ke Puskesmas Awan yang tak bisa dilalui kendaraan, terutama pada musim hujan turun.
Pertanyaan yang tak kalah menarik juga disampaikan beberapa tokoh pemuda yang prihatin dengan kondisi pendidikan yang ada di wilayah Kecamatan Awan, Rantekarua, di mana diketahui masih ada beberapa sekolah yang kekurangan ruangan belajar. Menanggapi hal tersebut, Samuel Matasak, anggota DPRD Toraja Utara dari Komisi 1 Fraksi Partai PD Perjuangan, saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa keluhan masyarakat tersebut akan disampaikan ke pemerintah daerah agar bisa ditindaklanjuti. Seperti dibilang Pak Camat tadi, akses ke di situ kan ada puskesmas sama pasar. Ya. Jadi makanan kabupaten kan tidak. Iya. Sama misalnya kalau kegiatan sebelumnya itu ada setiap tahun. Nah, semua. Tapi yang paling prioritas Pak, yang seperti Pak Camat katakan tadi, akses jalan ke rumah sakit. ya banyak masukan dari masyarakat, khususnya yang paling utama setelah saya mendengarkan ini soal akses jalan. Jadi yang paling mengemuka akses jalan, baik itu dari Kura ke Awan maupun dari Pangal ke Awan. Bahkan ada akses ke puskesmas itu parah sekali, tidak bisa mobil lagi lewat situ. Padahal itu sangat vital buat masyarakat. Ya. Itu yang paling utama. Kedua, di bidang pendidikan, gedung-gedung sekolahnya banyak yang perlu perhatian, rehab, penambahan RKB. Ya. Itu dua yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Kecamatan Awan. Dari Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Join Jurnal TV mengabarkan. Peringati hari ulang tahun yang ke-19, keluarga besar putra-putri Polri, Resort Tanah Toraja, beberapa waktu lalu di Gedung Tamuan Malik, Kota Makale, menggelar sejumlah aksi sosial. Selain aksi sosial seperti donor darah, keluarga besar putra-putri Polri Resort Tanah Toraja juga membagikan masker, hand sanitizer sebanyak 20.000 paket, dan aksi peduli lingkungan dengan pembagian 5.000 bibit pohon, serta melaksanakan vaksinasi booster dosis 3. Aksi donor darah yang dilaksanakan atas kerjasama dengan UTD Rumah Sakit Umum Laki Padada tersebut, panitia berhasil mengumpulkan 15 kantong darah. Acara puncak HUT ke-19 KBPP Polri Resort Tanah Toraja tersebut juga dihadiri langsung Kapolres Tanah Toraja, selaku Ketua Dewan Pembina KBPP Polri Resort Tanah Toraja, Ketua DPRD Tanah Toraja, Sekda Tanah Toraja, Kajari Tanah Toraja, Kasdim Kodim 1414 Tanah Toraja, Kepala BNNK Tanah Toraja, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, dan sejumlah pengurus organisasi kemasyarakatan. Dalam sambutannya, Ketua Panitia HUT ke-19 KBPP Polri Resort Tanah Toraja, Andi Paloan, mengatakan bahwa dalam rangka HUT ke-19 KBPP Polri Resort Tanah Toraja menggelar bakti sosial berupa edukasi protokol kesehatan kepada masyarakat. Sementara Ketua KBPP Polri Tanah Toraja, Martin Arum, mengatakan jika momentum HUT KBPP ke-19 adalah awal kebangkitan putra-putri keluarga Polri dalam mewujud nyatakan 4 pilar dalam mendukung program pemerintah sesuai talenta masing-masing anggota. Dalam rangka memperingati HUT KBPP Polri yang ke-19 ini, oleh panitia pelaksana HUT di Resort Tanah Toraja melaksanakan bakti sosial. Yang pertama adalah dalam rangka edukasi tentang prokes, tentang COVID ini. Sekaitan dengan pandemi ini kami membagi masker dan sanitizer kepada lapisan masyarakat. Ada lebih 20.000 paket kami bagi. Ya. Kemudian yang berikut adalah dalam rangka peduli lingkungan. Ya. Kami membagi bibit tanaman kurang lebih 5.000, ya, 5.000 bibit.
Kemudian hari ini bertepatan dengan ulang tahun kami melaksanakan bakti sosial berupa donor darah dan bekerjasama dengan tim vaksinasi Polres melaksanakan vaksinasi ketiga. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Agung Jurnal TV mengabarkan. Peran serta seluruh lapisan masyarakat sangatlah penting. Menyajikan informasi terkini, terupdate, teraktual, terpercaya. Semua hanya ada di Jurnal TV. Media tepat penyambung lidah masyarakat. Badan Intelijen Negara Daerah Sulawesi Selatan kembali melaksanakan percepatan vaksinasi di salah satu mal terbesar yang berada di kota Makassar. Pelaksanaan vaksinasi di mal tersebut disaksikan langsung Irwasda Polda Sulsel, Kombes Pol Al Apriandi, juga disambut antusias pengunjung. Koordinator Wilayah BIN Kota Makassar, Mayor Infantri Syamsuddin menyampaikan, jika vaksinasi ini bertujuan untuk mempercepat terciptanya herd immunity. Mayor Infantri Syamsuddin menjelaskan jika vaksinasi yang dilaksanakan Binda Sulsel berkat kerjasama dengan Polda Sulsel dan HIPMI Kota Makassar, yang bertujuan untuk mempercepat terciptanya herd immunity sehingga Kota Makassar terbebas dari pandemi COVID-19. Sementara Irwasda Polda Sulsel, Kombes Pol Al Apriandi menyampaikan, jika kerjasama dalam pelaksanaan vaksinasi dilakukan untuk mempercepat capaian target vaksinasi di tengah masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bidang 9 BPC HIPMI Sulsel, Andi Ifal Anwar juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada BIN khususnya Binda Sulsel yang telah menyelenggarakan kegiatan vaksinasi, agar masyarakat bisa kembali melakukan kegiatan secara normal. Pelaksanaan vaksinasi yang terus gencar dilakukan BIN wilayah Sulsel tersebut searah dengan perintah dan arahan Presiden Joko Widodo yang sangat berharap masyarakat bisa terlindungi dari penyebaran COVID-19 melalui kegiatan vaksinasi di semua kabupaten dan kota. Hari ini kita kembali melaksanakan kegiatan yaitu vaksinasi massal dari semua kalangan. Kegiatan ini terlaksana atas kerjasama antara Binda Sulsel, Polda Sulsel, dengan HIPMI Kota Makassar. Kita harapkan kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik dan dapat mencapai target sesuai dengan harapan. Ke depan kita harapkan kerjasama ini berjalan terus-menerus demi terciptanya kekebalan tubuh terhadap masyarakat, khususnya wilayah Kota Makassar. Saya Andi Fal Anwar, Ketua Panitia Pelaksanaan Vaksinasi Booster BPC HIPMI Kota Makassar, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Badan Intelijen Negara khususnya Binda Sulawesi Selatan yang telah memberikan support full kepada kami terkait pelaksanaan vaksinasi BPC HIPMI Kota Makassar. Dan pada pelaksanaan vaksinasi ini kami juga sangat disupport oleh Polda Sulawesi Selatan, pemerintah Kota Makassar dan Yayasan Anak Bangsa. Pada pelaksanaan vaksinasi ini kami menyiapkan
500 dosis per pekan, dan pelaksanaan ini akan berlangsung selama 4 pekan dan akan berakhir di tanggal 2 April 2022. Setiap pekannya kami menyiapkan 500 dosis dan insya Allah kami berharap agar masyarakat Kota Makassar bisa kebal dengan virus COVID serta perekonomian di Kota Makassar kembali normal lagi. Saya Ariela Hana Sinjaya, pendiri Yayasan Anak Bangsa Berakhlak Mulia. Pada hari ini saya sangat berterima kasih sekali kepada Binda Sulsel dan juga HIPMI Sulsel yang sudah mendukung pelaksanaan vaksinasi yang berlangsung di Mall Pipo pada hari ini. Yayasan kami bekerja sama dengan berbagai macam stakeholder sudah melaksanakan vaksinasi untuk mendukung pemerintah sejak tahun lalu di awal bulan Maret, dan itu dilakukan secara terus-menerus hampir setiap hari karena kami sadar bahwa COVID-19 adalah pandemi kemanusiaan terbesar di dunia saat ini, sehingga setiap individu, setiap komunitas, setiap organisasi kita perlu bergotong royong untuk supaya pandemi ini bisa segera teratasi. Dan di dalam melaksanakan vaksinasi COVID-19 ini, pada hari ini yang hadir adalah anak-anak usia 6-11 tahun, juga remaja, juga dewasa, dan lansia. Ada yang dosis pertama, ada yang dosis kedua, ada juga yang booster. Dan saya sangat berterima kasih sekali juga kepada manajemen Mall Pipo, khususnya Bapak Willianto Tanda, yang sudah membantu sehingga secara terus-menerus yayasan kami yang bisa melaksanakan vaksinasi ini secara terus-menerus, sehingga sudah ratusan ribu orang yang divaksin di Mall Pipo ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarifah Fatimah Segaf. Mau mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, kepada Badan Intelijen Negara atas vaksin booster yang dilakukan pada hari ini. Harapan saya ke depannya Indonesia jauh lebih maju, jauh lebih sehat, dan kita bisa terlepas dari pandemi. Indonesia sehat, Indonesia hebat. Tiba di kampung halaman di Lembang Sangkaropi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Nelson Sarira, satu-satunya korban selamat dari pembantaian keganasan KKB, disambut isak tangis haru keluarga. Nelson yang dijemput di Terminal Bayangan di Buatalulolo, Kecamatan Kesuk, langsung diarak warga menuju ke kediaman orang tuanya di Tongkonan Bamba, Sangkaropi, Selasa 15 Maret 2022 dengan dikawal sejumlah pengendara roda 2. Setiba di rumah, Nelson yang merantau ke distrik Bioga, Papua pada Februari 2021 lalu tersebut merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara, disambut kedua orang tuanya dengan penuh haru. Air mata bahagia menyambut kepulangan Nelson pecah saat Nelson turun dari mobil. Nelson satu-satunya korban yang selamat dari serangan KKB dan sempat viral karena meminta pertolongan melalui rekaman CCTV, terlihat masih trauma dan menjadi pendiam saat tiba di rumahnya. Bahkan sesekali mengeluh sakit pada bagian tangan kanan, diduga akibat terbentur saat menyelamatkan diri dari serangan KKB. Sementara Yohanis Sarira, ayah dari Nelson Sarira yang menyambut kedatangan putranya, mengaku sangat gembira bisa kembali berkumpul setelah melewati perjuangan dan perjalanan panjang dari Papua. Terpisah, Nelson Sarira yang merupakan korban selamat dari serangan KKB dengan nada terbata-bata menjelaskan jika dirinya sangat senang bisa kembali berkumpul dengan keluarga di Kabupaten Toraja Utara. Informasi pertama bahwa Nelson selamat itu di mana? Dari media. Nah sekarang ini kan Nelson sudah kumpul dengan keluarga. Ya, perasaannya Pak gimana? Oh, bangga sekali dan senang sekali Pak. Dan senang sekali. Apalagi diiringi teman-teman media dari berbagai macam media. Kami senang sekali bersama sudah anak kami Nelson sehat, tidak sesuatu pun yang ada yang kurang atau apa, sehat walafiat.
setelah saya sampai di kampung, saya sungguh sangat senang sekali mau ketemu sama orang tua, saudara. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Agung, Jurnal TV, mengabarkan. Badan Intelijen Negara Daerah Sulawesi Selatan kembali melaksanakan vaksinasi massal di Kabupaten Bantaeng, Kamis 17 Maret 2022 dengan sasaran dosis 2 dan 3 serta anak usia 6 hingga 11 tahun. Vaksinasi yang digelar di Tribun Pantai Seruni, salah satu ikon Kabupaten Bantaeng tersebut, juga turut disaksikan langsung Bupati Bantaeng, Ilham Syah Azikin, bersama jajaran Forkopimda Bantaeng. Sementara warga yang menyadari pentingnya vaksin dalam menjaga kekebalan tubuh agar tidak mudah terpapar virus, terlihat sangat antusias mengikuti pelaksanaan vaksinasi yang digelar Binda Sulsel. Bupati Bantaeng yang meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi massal tersebut mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, khususnya BIN daerah Sulsel yang telah menginisiasi kegiatan vaksinasi di Tribun Pantai Seruni Bantaeng. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kami bersama dengan Pak Dandim 1410, Pak Kapolres dan Binda Kabupaten Bantaeng melaksanakan kegiatan vaksinasi untuk seluruh masyarakat yang tersebar di 8 kecamatan dan juga fokus kepada anak-anak kita usia sekolah. Nah, kita berharap sinergitas ini senantiasa terbangun dan kami berterima kasih kepada seluruh jajaran TNI Polri beserta Binda Kabupaten Bantaeng yang tidak pernah berhenti dan selalu tetap semangat dengan seluruh jajaran sampai dengan tingkat desa kelurahan untuk senantiasa mengedukasi, mengajak masyarakat untuk pelaksanaan vaksin. Ini adalah ikhtiar kita semua, tidak hanya menjalankan instruksi dari pimpinan di tingkat atas, tetapi komitmen kita untuk senantiasa menjaga derajat kesehatan masyarakat, khususnya dalam menghalau penyebaran vaksin 19 di Kabupaten Bantaeng. Hormat dan terima kasih kami sekali lagi kepada seluruh elemen yang menjadi bagian penting dari pelaksanaan kita hari ini. Semoga ini akan menjadi motivasi untuk ke depan kita bertanggung jawab bersama-sama sehingga capaian yang ideal yang kita harapkan bisa terpenuhi di Kabupaten Bantaeng. Ansar, Koordinator Wilayah BIN Sulsel Kabupaten Bantaeng menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan vaksinasi bertujuan untuk membentuk kekebalan komunal masyarakat, sehingga dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Bantaeng. Binda Sulawesi Selatan bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Bantaeng, Kodim 1410 Bantaeng, dan Polres Kabupaten Bantaeng melaksanakan vaksinasi massal untuk meningkatkan kekebalan komunal masyarakat Kabupaten Bantaeng sehingga terhindar dari pandemi COVID-19. Kami sudah divaksin. Sudah divaksin. Sempat tertimbun material longsor dan melumpuhkan jalan Trans Sulawesi Poros Pangalak Rantepao yang menghubungkan Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, akhirnya dibuka pihak BPBD Pemkab Toraja Utara. Walau di bawah guyuran hujan deras, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemkab Toraja Utara terus berupaya membuka akses jalan penghubung kabupaten yang tertimbun material longsor, juga menjadi jalur perputaran ekonomi warga dari 3 kecamatan, yakni Kecamatan Rinding Alo, Barupu, dan Awan Rantekarua.
tepatnya di Lembang Sikuku. Antrian kendaraan di lokasi saat proses pembersihan material longsor mengular panjang saat pihak BPBD Pemkab Toraja Utara menurunkan 1 unit alat berat dan 2 unit mobil damkar untuk membersihkan material longsor yang menimbun jalan penghubung kabupaten di Lembang Sikuku. Ini mulai dari tadi pagi kami mengurai longsor ini mulai dengan menggunakan alat berat milik pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Setelah terurai timbunan longsor itu di bahu jalan, kami segera mencuci dengan menggunakan tangki air. Tujuannya adalah pengendara roda 2 tidak mudah celaka ketika jalan itu licin, sehingga segera kami cuci supaya kita kerja tuntas. Setelah beberapa jam melakukan pembersihan, akhirnya Jalan Poros Panggala Rantepau yang menjadi akses penghubung antar kabupaten di Lembang Sikuku bisa kembali dilalui kendaraan umum. Alexander Limbong Tiku, Kepala BPBD Pemkab Toraja Utara yang turun langsung ke lokasi bersama tim melakukan pembersihan menjelaskan, jika pihaknya menurunkan 1 unit alat berat dan 2 kendaraan damkar untuk membersihkan material longsor dan lumpur, agar pengendara bisa kembali melintas di jalur penghubung kabupaten. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Join Jurnal TV mengabarkan. Dimulai dari diri kita, berdampak baik bagi keluarga, dirasakan oleh semuanya. Tetap jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan selalu gunakan masker saat bepergian. Mari bersama bebaskan negeri dari pandemi. Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Jurnal TV. Melihat pemberitaan beberapa waktu lalu tentang keberadaan seorang kakek umur 70 tahun di Kampung Kia, Kelurahan Tikala, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, yang hidup seorang diri di gubuk lapuk berukuran 2x3 meter, membuat hati Kasat Lantas Polres Toraja Utara, AKP Agus Salim, bersama jurnalis TV tergugah. Dengan menggandeng jurnalis TV One, Metro TV, MNC TV, TVRI, dan Jurnal TV, Kasat Lantas Polres Toraja Utara kemudian menyambangi rumah kakek 70 tahun bernama Tandi Salenda untuk memberikan bantuan sembako melalui program Berbagi Kasih. Sementara para jurnalis TV dari beberapa media yang awalnya memberitakan keberadaan kakek 70 tahun juga menyalurkan bantuan berupa sembako, alat tidur, dan uang tunai yang kemudian diserahkan langsung kepada kakek Salenda. AKP Agus Salim, Kasat Lantas Polres Toraja Utara menjelaskan, jika kedatangannya bersama dengan personil sebagai upaya kepolisian dalam mendekatkan diri kepada masyarakat melalui program Berbagi Kasih dengan menyalurkan bantuan sembako kepada kakek Tandi Salenda. Jadi kami dari Satuan Lalu Lintas bersama jurnalis memberikan atau bingkisan yaitu tali kasih untuk Ambe atau bapak kita berumur 70 tahun. Terpisah, Joni Banetonapa, jurnalis TV One yang juga hadir memberikan bantuan kepada kakek Tandi Salenda menjelaskan, jika bantuan yang disalurkan merupakan hasil patungan dari beberapa jurnalis TV, diantaranya jurnalis Metro TV, MNC TV, TVRI, Jurnal TV, dan bantuan dari beberapa donatur lainnya. Joni berharap dengan bantuan yang diserahkan baik dari pihak Satlantas Polres Toraja Utara,
Bantuan dari para jurnalis TV dan donatur lainnya bisa bermanfaat dan dapat meringankan beban hidup kakek Salenda. Hari ini kami bersama tim dari Satlantas Polres Toraja Utara dengan bergabung beberapa jurnalis TV, diantaranya ada TV One, Metro TV, MNC, TVRI, dan juga jurnal TV bergabung memberikan bantuan kepada kakek Salenda pada hari ini. Semoga ini bisa meringankan beban. Dari Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Join Agung Jurnal TV mengabarkan. Jelang bulan suci Ramadan, tim terpadu yang terdiri dari pihak kepolisian, TNI, dan Disperindak Pemkab Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa 29 Maret 2022, melakukan sidak ke pasar tradisional serta pasar modern, masih menemukan harga minyak yang masih tinggi. Selain harga minyak yang tinggi, pasokan minyak goreng kemasan dan minyak curah di pasar sentral Makale juga masih langka. Bahkan sejumlah toko modern sejak beberapa hari terakhir kehabisan stok minyak kemasan karena lambatnya pasokan dari distributor. Tak hanya minyak yang harganya melambung, namun sejumlah bahan pokok jelang bulan puasa juga mengalami kenaikan harga. Di antaranya telur yang sebelumnya harga perak hanya Rp35.000 naik menjadi Rp45.000. Sementara gula pasir saat ini di pasar juga mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp11.000 kini mencapai Rp15.000, sehingga membuat sejumlah pedagang terpaksa menaikkan harga untuk baik di pasar modern maupun di pasar tradisional. Harga minyak agak tinggi karena dia masih langka. Masih langka? Iya. Kalau minyak curah bagaimana? Minyak curah langka juga itu. Langka, tidak ada pasokan di sini? Tidak ada. Oh. Terus kalau harga telur gimana? Telur dia naik. Naik juga, berapa? Ya, 39 sekarang. Dulu dibelikan berapa? Dia dulu 35. Gula dari pokoknya dari 600 lebih, sekarang hampir 700, 690. Berarti sembako naik semua ya? Iya, naik. Terpisah, Furkan selaku penanggung jawab toko retail mengatakan jika sejak 3 hari terakhir pasokan minyak goreng tak lagi tersedia sebab keterlambatan pasokan. Pasokan minyak goreng sudah berapa hari tidak masuk? Sudah 3 hari. Sudah 3 hari? 3 hari. Sebelumnya? Sebelumnya ada masuk, kadang 2 dos, 1 dos. Tapi saat ini tidak ada lagi. Kalau harganya? Harganya ada yang 54.700, dia 54.500 ada. Per 2 liter itu? Iya, per 2 liter. Kapolres Tanah Toraja AKBP Juara Silalahi yang memimpin langsung sidak dari tim terpadu menjelaskan jika sidak yang dilakukan untuk menekan harga bahan pokok agar tetap stabil menjelang bulan puasa. Jelang bulan puasa, Pak, dari tim terpadu sendiri untuk menekan harga atau menekan kelangkaan ini seperti apa? Baik, untuk menekan harga tentunya ini kita berkoordinasi terus dengan dinas terkait yang kita harapkan nanti menjelang Hari Raya Idul Fitri harga bisa normal kembali sehingga masyarakat bisa mendapatkan sembako dengan mudah dan harga sesuai dengan yang ditentukan pemerintah. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Joni Jurnal TV mengabarkan. Pohon beringin berukuran besar tumbang di Kelurahan Tarongko, Kecamatan Makale, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan pada Senin dini hari hingga Selasa 29 Maret 2022 belum bisa dievakuasi lantaran pohon tersebut dikeramatkan oleh warga sehingga harus menunggu ritual adat. Pohon beringin yang dianggap warga sebagai pohon keramat sampai hari ini masih menutup akses jalan penghubung antara 2 kelurahan, yakni Kelurahan Tarongko dan Batu Papan, sehingga membuat aktivitas warga di 2 kelurahan masih lumpuh. Personil BPBD Tanah Toraja yang mendatangi lokasi untuk melakukan evakuasi terpaksa ditunda karena masyarakat setempat meminta sebelum pohon beringin besar tersebut dipindahkan terlebih dahulu dilakukan ritual karena pohon tersebut dikeramatkan warga sekitar.
Walau melumpuhkan akses jalan penghubung kelurahan, pohon tersebut tidak berani dipindahkan personil BPBD dan warga, sebab tokoh adat yang diharapkan melakukan ritual sebelum pohon dievakuasi saat ini tidak ada di tempat. Sementara itu, Margareta yang merupakan warga sekitar lokasi pohon tumbang mengatakan pohon tumbang tersebut belum bisa dievakuasi sebelum mendapat izin dari tokoh adat wilayah setempat sebab pohon beringin yang tumbang dianggap sebagai pohon keramat. Belum bisa dipotong karena kami pohon ini adalah salah satu pohon yang sakral di sini di Tarongko. Jadi kami masih menunggu pemangku adat di daerah ini. Tapi sampai sekarang belum sempat datang karena masih berhalangan. Jadi mungkin dalam waktu dekat pohon ini akan segera dibersihkan. Margareta menjelaskan jika pohon beringin tua berukuran besar tersebut dulunya kerap dijadikan sebagai tempat memuja arwah para leluhur sehingga disakralkan oleh warga sekitar. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Joni, Jurnal TV mengabarkan. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita. Menghasilkan perspektif secara tepat dengan dukungan teknologi terkini. Hadir untuk Anda jurnaltv.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast news dan dunia digital. Akses segera jurnaltv.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. Jurnal TV, media tepat penyambung lidah masyarakat. Jelang bulan suci Ramadan, Satpol PP Pemkab Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan menggelar razia di sejumlah hotel melati dan rumah kos di Kota Rantepao dan menjaring sejumlah pasangan muda-mudi yang tengah asik berduaan di dalam kamar. Penggerebekan tim gabungan TNI dan Satpol PP tersebut dilakukan pada Rabu 30 Maret 2022 sebagai upaya pemerintah daerah dalam memberantas penyakit sosial masyarakat jelang bulan suci Ramadan. Apalagi belum lama ini, beredar isu di kalangan masyarakat terkait maraknya dugaan prostitusi online di Kota Rantepao. Dalam penggerebekan yang dilakukan tersebut, 5 orang pasangan yang diduga berbuat mesum di hotel melati dan rumah kos diamankan petugas. Bahkan, beberapa pemuda yang tengah asik menenggak miras juga ikut diamankan petugas. Karena malu, sejumlah pasangan yang terjaring razia berusaha kabur dan meronta saat digiring menuju ke kendaraan aparat. Bahkan beberapa di antaranya menutup wajahnya dan menolak diamankan ke kantor Satpol PP. Mirisnya, saat diinterogasi petugas, beberapa pasangan bukan suami istri yang terjaring razia diketahui masih di bawah umur. Menurut Joni Mantong, Kabid PPUD Satpol PP Pemkab Toraja Utara, jika razia itu digelar dalam rangka menyambut bulan puasa sekaligus sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat yang resah dengan adanya isu prostitusi online yang marak di Kota Rantepao. Lanjuti keresahan masyarakat yang selama ini mendapatkan informasi tentang berbagai dugaan tindakan kenakalan remaja, penyakit sosial masyarakat. Kami menjaring adik-adik kami, lelaki dan perempuan. Lelaki sebanyak 6 orang dan perempuan sebanyak 5 orang. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Agung, Jurnal TV mengabarkan. Badan Intelijen Negara Daerah Sulawesi Selatan bersama pemerintah Kota Palopo, Kodim 1403 Palopo, dan Polres Palopo melaksanakan vaksinasi massal di Tribun Lapangan Pancasila Kota Palopo dengan menyasar sekitar 500 orang. Sekda Kota Palopo, Firman Zadepe,
Yang hadir mewakili Wali Kota Palopo, Judas Amir dalam kesempatan tersebut menyampaikan jika pelaksanaan vaksinasi yang dilaksanakan Binda Sulsel merupakan kerjasama Pemkot Palopo, Kodim 1403 Palopo, dan Polres Palopo, merupakan kepedulian Binda terhadap masyarakat dalam rangka meningkatkan imunitas di masa pandemi. Dalam kesempatan yang sama, Kapolres Kota Palopo KBP Yusuf Usman menyampaikan hal senada jika vaksinasi massal dilakukan sebagai salah satu upaya pemerintah dalam menghadapi penyebaran COVID-19. Sehingga dengan kegiatan vaksinasi diharapkan dapat meningkatkan imunitas agar kebal dan kuat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Selain itu, vaksinasi yang terlaksana atas kerjasama dengan stakeholder terkait di Kota Palopo, masyarakat yang belum melaksanakan vaksinasi lengkap, baik dosis 1, dosis 2, maupun vaksin booster, bisa terlayani dengan baik. Kapolres Palopo juga berharap agar masyarakat senantiasa mematuhi protokol kesehatan, agar penyebaran virus COVID-19 di Kota Palopo bisa sirna dan berubah status dari pandemi menjadi endemi. Selain melaksanakan vaksinasi massal untuk masyarakat, Binda Sulsel bersama Pemkot Palopo, Kodim 1403 Palopo, dan Polres Palopo juga memberikan bantuan sembako kepada masyarakat untuk meringankan ekonomi warga di tengah penyebaran pandemi COVID-19. Kegiatan vaksinasi massal tersebut juga turut dihadiri oleh Dandra Milwara, Kapten Infanteri Soekardi, Kasat Intel Polres Palopo, AKP Petrus Sandale, Asisten 1 Kota Palopo, Ihsan Asharudin, Kadis Lingkungan Hidup Kota Palopo, Siti Badriah, dan Kadis Ketahanan Pangan, Tirmizi. Jadi vaksin itu tidak hanya 1 kali Bapak Ibu, tetapi 2 dan 3. Sampaikan maksudnya untuk meningkatkan imunitas, biar kita kebal, biar kita kuat melakukan aktivitas. Vaksinasi massal ini bertujuan untuk meningkatkan herd immunity guna membuat masyarakat menjadi kuat dan sehat. Selain pelaksanaan vaksinasi massal, kami juga melaksanakan pemberian sembako untuk masyarakat. Terima kasih kepada pemerintah Kota Palopo dan BIN yang sudah memvaksin saya dosis kedua. Semoga COVID-19 dapat berakhir. Harapan saya ke depan dan kesehatan kami sudah seperti semula. Warga dan pengguna jalan di Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Sabtu 2 April 2022, berburu vaksinasi booster yang diselenggarakan oleh Pemuda Pancasila, TNI, Polri, dan Dinas Kesehatan di 3 tempat berbeda. Vaksinasi yang diselenggarakan di poros jalur Trans Sulawesi tepatnya di depan Pos Lantas Polres Toraja Utara dan di kantor Kodim 1414 Tanah Toraja, serta di pertigaan Tedong Bonga. Langsung diserbu sejumlah warga maupun pengguna jalan yang pas melintas di wilayah tersebut. Percepatan vaksinasi yang digelar tersebut sengaja dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada warga baik yang ada di Toraja maupun yang hendak mudik ke kampung halaman agar tidak mudah terpapar COVID-19. Sebuah warga terhadap pelaksanaan vaksinasi booster tersebut terjadi setelah pemerintah pusat mewajibkan masyarakat yang hendak mudik harus terlebih dahulu menerima vaksinasi booster sebagai salah satu persyaratan jika hendak mudik ke kampung halaman. Pelayanan vaksinasi ini diberikan kepada masyarakat Toraja Utara, vaksinasi pertama, kedua, dan ketiga booster. Dari masyarakat itu sebelum dilaksanakan vaksinasi pastinya akan didaftar dulu, di screening agar bisa layak untuk divaksinasi atau tidak.
Sementara, pelaksanaan vaksinasi di pertigaan Tedong Bonga juga terlihat diserbu warga dan pengendara baik yang akan melintas masuk ke kota Rantepao maupun yang hendak menuju ke ibu kota Palopo, wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Toraja Utara. Vaksin ini kerjasama antara Pemuda Pancasila Toraja Utara bersama dengan Kodim 1414 Tanah Toraja dan Polres Toraja Utara. Ini menyasar pengguna jalan yang mau mudik atau gimana, Bang? Jadi vaksin ini kita bikin di 3 titik. Titik pertama itu di Kodim buat keluarga-keluarga yang mau bervaksin. Terus ada titik kedua di Tedong Bonga, itu sasarannya kepada masyarakat yang melintas. Dan di Pos Lantas Toraja Utara, sasarannya juga kepada masyarakat yang akan melintas. Harapannya dengan adanya vaksin ini, Pak Ketua? Harapan kita bahwa target untuk mencapai vaksinasi secara daerah dan nasional itu bisa terpenuhi, sehingga COVID ini bisa kita handal bersama, supaya program pemerintah juga ini kita bisa laksanakan dengan baik. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Agung, Jurnal TV, mengabarkan. 5 hari tutup jalan penghubung 2 kelurahan. Pohon keramat berusia ratusan tahun di Tarongko, Kecamatan Makale, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat 1 April 2022, akhirnya dievakuasi tim dari BPBD dibantu warga setelah ritual usai dilakukan oleh tokoh adat. Pohon beringin berukuran besar tersebut diketahui pada zaman dahulu dipakai sebagai tempat pemujaan paham Aluk Todolo, sehingga warga sekitar sebelumnya tak mengizinkan pihak BPBD Tanah Toraja untuk melakukan pembersihan sebelum ritual adat dilakukan. Pohon yang tumbang pada Senin 28 Maret lalu itu baru bisa dipotong dan disingkirkan dari badan jalan siang tadi setelah Tomina bernama Nek Sando Tato Dena melakukan proses ritual di pohon keramat dengan mempersembahkan beberapa sesajian berupa beras ketan, ayam yang kemudian dimasak menggunakan bambu di lokasi pohon tumbang. Setelah usai melakukan proses ritual sebagai kepercayaan warga sekitar, pohon keramat berukuran jumbo tersebut kemudian dipotong tim BPBD bersama warga sekitar menggunakan gergaji mesin setelah 5 hari menutup jalan. Namanya Aluk Pengkanorongan. Kita minta izin kepada Yang Maha Kuasa, bahkan kepada leluhur untuk membersihkan pohon ini karena jalanan menghalangi jalanan untuk ke sana kemari. Ini pohon ini memang disakralkan di sini, Pak? Ya memang karena dari dulu tempat masyarakat di sini mak buah. Setelah lakukan ritual sudah bisa dipotong. Ya, karena kita sudah minta izin. Sementara Alfian Andi Lolo, Kepala BPBD Tanah Toraja yang dikonfirmasi menjelaskan jika hari ini telah dilakukan ritual adat oleh masyarakat sekitar sehingga petugas BPBD Tanah Toraja melakukan evakuasi pohon keramat untuk membuka kembali akses jalan poros bagi pengendara roda 2 maupun 4. Evakuasinya baru kita laksanakan hari ini, hari Jumat, karena kita menunggu ada ritual adat dari Aluk Todolo. Jadi ya puji Tuhan, siang ini menjelang sore Pak Lurah bersama Ibu Camat dan masyarakat sudah berhasil kita evakuasi dia punya pohon. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Asri, Jurnal TV mengabarkan. Bupati Kabupaten Toraja Utara Yohanes Basang, Sabtu 2 April 2022 di lapangan Kodim 1414 Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan membuka turnamen sepak bola Bupati Cup 2 2022
yang diikuti pelajar tingkat SD dan SMP se-Toraja Utara. Pembukaan turnamen sepak bola Bupati Cup 2 yang dihadiri Forkopimda dan organisasi perangkat daerah Pemkab Toraja Utara tersebut. Sebelumnya dilepas Bupati dari lapangan Bakti Kota Rantepao, kemudian melakukan pawai menuju ke lapangan Kodim 1414 Tanah Toraja. Pawai yang menampilkan sejumlah kearifan lokal tersebut diiringi pawai drum band dari berbagai sekolah dan diikuti sejumlah peserta dari berbagai kecamatan se-Toraja Utara, yang kemudian lewat melalui jalan protokol Kota Rantepao, membuat Kota Rantepao Sabtu pagi menjadi ramai. Turnamen sepak bola Bupati Cup 2 yang melakukan pawai tersebut disambut Bupati dan unsur Forkopimda di lapangan Kodim 1414 Tanah Toraja, menjadikan suasana olahraga pagi semakin meriah. Bahkan sesaat sebelum upacara pembukaan dimulai, para peserta yang melakukan pawai serta masyarakat di sekitar lokasi tampak antusias menyaksikan acara tersebut. Apalagi saat Bupati Toraja Utara meneriakkan beberapa yel-yel, menjadikan para peserta turnamen bola Bupati Cup 2 semakin semangat. Bupati Toraja Utara Yohanes Basang dalam sambutannya mengajak sejumlah peserta dan masyarakat untuk berolahraga sehingga COVID-19 dapat dilawan dengan cara hidup sehat dan mengedepankan protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Selain itu, Ombas, sapaan akrab Yohanes Basang, juga mengajak para pelajar yang belum divaksin untuk mengikuti vaksinasi agar terbebas dari paparan COVID-19 sehingga bisa menjadi awal yang baik dalam mengembalikan peningkatan ekonomi. Ombas juga menaruh harapan Bupati Cup 2 yang digelar saat ini dapat melahirkan atlet berprestasi untuk mengharumkan nama Toraja Utara di tingkat provinsi, bahkan di tingkat kancah nasional. Bapak Ibu guru pendamping, hadirin undangan yang saya banggakan. Hari ini kita bersama-sama di lapangan Kodim ini untuk bersiap-siap merayakan hari ulang tahun Kabupaten Toraja Utara yang ke-14 dan dalam rangka menyambut 17 Agustus untuk memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan bangsa dan negara kita. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak saya yang saya banggakan, negara kita masih dalam situasi pandemi, tetapi kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh menyerah. Kita harus melawan dan kita harus hidup berdampingan dengan COVID. Oleh karena itu, mari kita berolahraga. Mari kita berolahraga, mengolahragakan masyarakat, mengolahragakan anak sekolah, dan mengolahragakan seluruh lapisan masyarakat supaya COVID bisa kita lawan. Dengan berolahraga, saya yakin dan percaya kita bisa sehat. Kita bisa sehat dan sehat untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Lakukan kegiatan aktivitas kita sehari-hari dengan tetap menerapkan protokol kesehatan supaya mata rantai COVID-19 kita putus. Oleh karena itu, bagi saudara-saudara saya, bagi anak-anak saya yang belum divaksin, saya harap segera melakukan vaksin itu. Bapak Ibu yang saya hormati, negara ini bisa kuat kalau diawali dari kekuatan ekonomi keluarga, kalau diawali dari kekuatan kesehatan dalam keluarga. Oleh karena itu, tentu maksud dan tujuan daripada pembukaan Bupati Cup kedua tahun 2022 ini dalam rangka mengolahragakan seluruh lapisan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga ke seluruh lapisan masyarakat. Mari kita bersama-sama menjunjung tinggi sportivitas dalam pertandingan ini. Pertandingan ini kita lakukan dalam rangka pembinaan olahraga, dalam rangka pembinaan prestasi olahraga, mulai dari jenjang SD, SMP, SMU, SMK, dan seterusnya. Diketahui pembukaan Bupati Cup 2 yang dihadiri Kapolres Toraja Utara dan Dim 1414 Tanah Toraja, para kepala OPD,
camat, para guru, para pendamping, pelatih dan sejumlah stakeholder terkait merupakan rangkaian acara dalam menyambut hari ulang tahun Kabupaten ke-14 dan HUT RI ke-77. Ini kita laksanakan dalam rangka memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan bangsa dan negara kita yang ke-77 dan dalam rangka memperingati ulang tahun Kabupaten Toraja Utara yang ke-14. Dan jenis kegiatan olahraga yang kita lakukan inilah pertandingan sepak bola usia SD, ya, yang semua diikuti anak SD kita dengan sistem setengah kompetisi. Lalu pertandingan sepak bola usia SMP, ya, dengan sistem setengah kompetisi juga. Pertandingan sepak takraw untuk SMU SMK dan pertandingan poli putra putri itu SMP SMK putra dan putri. Kita harap bahwa dengan kegiatan ini dalam rangka memeriahkan kegiatan 17 Agustus, peringatan ulang tahun Kabupaten yang ke-14, dan tentu kita dalam rangka kegiatan itu mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga supaya masyarakat kita semua sehat, dan tentu juga untuk ya membina prestasi-prestasi olahraga mulai dari kecil-kecil anak-anak yang anak-anak sekolah kita yang masih usia sekolah ini. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, tim Jurnal TV mengabarkan. Dengan berakhirnya berita tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita dalam program Kabar Daerah kali ini. Saya Ronald mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.